Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Nah, saudaraku yang baru menemukan channel ini, kami minta dukungan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng demi kebertahanan dan eksistensi dari channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita masih informasikan terkait dengan Bapak Kapolri yang masih mendapatkan kritikan tajam dari Bapak Gatot Nurmantio. Nah, saudaraku, selain itu masih kita sampaikan ada informasi baru nih terkait dengan program dari Bapak Prabowo Subianto yang kini juga ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Nah, coba kita simak informasinya berikut ini. Kemarahan Jenderal Gatot Nurmantio akibat Kapolri Jenderal Listio Sigit yang tidak menghargai Presiden Prabowo. Kemarahan Jenderal Gatot Nurmantio didengar oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Menhan Syafri akan mendiskusikan hal ini oleh Bapak Presiden Prabowo. Kapolri dicopot atau dilengserkan paksa. Jenderal Gatot Nurmantio dengan tegas berbicara dengan Presiden Prabowo. Bapak harus cabut peraturan polisi nomor 10 tahun 2025. Jika tidak, para polisi ini bisa menjadi pembangkang ke Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai Bapak mengecewakan rakyat atas pembangkangan Kapolri ini. Bekas Komandan Kopassus ini bilang, Listio Sigit merasa paling jago. Kayak pernah perang saja dia. Emangnya ada yang niat nyerang polisi? Saya bukan polisi. Betul. Saya tentara. Betul. Kalau atasan sudah memerintahkan untuk sesuatu dalam satuan dan membantah, itu namanya pembangkangan. Ya. Itu pelanggaran berat buat TNI. Nah, buat polisi sebetulnya setahu saya, dia punya kode etik dan punya hierarki yang mirip. Seorang kepala kepolisian yang notabene bawaan langsungnya presiden, dia ngomong seperti itu di DPR. Itu menurut saya konyol, berlebihan. Dan juga bisa dikatakan pembangkangan. Boleh dikatakan menantang. Menantang presiden. Menantang atasan dong. Iya, karena atasannya kan presiden. Ya, atasan presiden, berarti menantang presiden. Saya juga nggak tahu itu apa maksud dia. Makanya ada yang menyerang dia. Iya. Ada yang menyerang dia. Kok dia bilang pertahankan sampai titik darah penghabisan. Makanya ada yang menyerang polisi atau institusi polisi. Jadi menurut saya pernyataan konyol, tolol, kekanak-kanakan. Dan berbau menantang kepada atasannya. Atau menantang kepada institusi yang manggil dia. Dalam ini kan DPR kan. Tapi kan DPR tepuk tangan tuh, Pak Narko. Tepuk tangan, Nah, itu yang perlu dikaji. Isinya DPR tuh orang seperti apa sih? Nah, kembali kepada Sigit tadi. Saya nggak tahu itu pernyataan pertahankan sampai titik darah penghabisan itu ditujukan kepada saya, siapa kan kita nggak tahu. Tapi pernyataan ini jelas pembangkangan dan menantang pimpinannya atau menantang pada negara, bisa saja kan? Atau itu sebuah penolakan terhadap narasi wacana yang tengah bergaung hari ini, reformasi Polri. Bisa jadi. Nah, kalau begitu juga sama, berarti dia kan nantang rakyat. Iya. Nantang rakyat ya. Iya. Dan merasa paling kayak jago aja, kayak bisa mati, kayak pernah perang aja si saya bekas orang pasukan khusus. Kalau saya mau sombong, itu coba konyol, pernyataan yang tidak pantas, tidak simpatik, konyol, dan berbau pembangkangan atau melawan atasan atau melawan institusi. Terus satu lagi, emangnya Polri itu punya dia, nggak mau katanya. Terus saya ingat sama ada kolega saya, Komjen Susno Juaji, dia bilang begini, polisi itu mau di bawah Kementerian Peranan Wanita pun nggak apa-apa. Yang penting dia profesional, tahu tugas pokok, nggak keluar dari teks. Jenderal Gatot Nurmantio kritik Luhut Panjaitan. Karena saat rapat kabinet Luhut Panjaitan terlihat cemberut kepada Presiden Prabowo, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, seharusnya Anda sebagai bawahan kepala negara harus bisa sopan terhadap Presiden kita. Apalagi dia senior saya. Di tengah tenangnya istana, alarm politik tiba-tiba meraung. Nama Said Didu kembali muncul. Kali ini dengan tudingan serius, negara sedang tidak baik-baik saja. Lewat media sosial, mantan sekretaris BUMN itu menyentil keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai membuat aturan sendiri, bahkan melampaui konstitusi. Said Didu menyebut ini bukan sekedar pelanggaran administrasi. Ia menyebutnya dengan istilah menggetarkan, kudeta sunyi, pelan, senyap, tapi menggerogoti tatanan negara. Ia bahkan menuding ada momen di mana Kapolri seolah berjalan lebih cepat dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk membentuk tim reformasi Polri tanpa payung istana. Pakar hukum tata negara di berbagai media mengingatkan,
Jika dibiarkan, Polri berpotensi menjadi negara dalam negara, mengaburkan batas sipil dan militer. Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo. Diam atau bertindak, karena dalam demokrasi, yang paling berbahaya bukan kudeta berdarah, tapi kudeta yang tak terdengar. Isu bahwa Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan dirinya memegang langsung dokumen audit yang disusun Menko Purbaya dan Menhans Jafri Syamsuddin. Audit itu dikaitkan dengan dugaan peran PT Toba milik Luhut Panjaitan dalam bencana di Aceh dan Sumatera. Jenderal Gatot menegaskan berkas tersebut krusial, valid, dan saat ini diamankan olehnya agar tidak hilang atau dipermainkan. Tetapi belum ada bukti nyata dari isu tersebut. Isu ketegangan mencuat setelah Gatot Nurmantio menilai Kapolri Listio Sigit tidak menunjukkan penghormatan yang semestinya kepada Presiden Prabowo. Reaksi keras itu disebut sampai ke telinga Menhan Syafri Syamsuddin. Isu yang beredar, persoalan ini akan dibawa ke Presiden. Konsekuensinya tak ringan, evaluasi serius atas posisi Kapolri mulai dibicarakan. Menko Purbaya mengaku tak menyangka dengan kepintaran Gatot Nurmantio. Menurutnya, mantan Panglima TNI itu bukan hanya tegas, tapi juga tajam membaca masalah. Itu sebabnya Menhan Syafri Syamsuddin disebut menunjuk Gatot untuk mendampingi Purbaya. Fokusnya satu, mengawal rencana audit yang dikaitkan dengan Luhut Panjaitan, agar langkahnya rapi dan berani. Tetapi ini masih sebatas isu. Pak Menko Purbaya merespon, mantan Presiden Jokowi, untuk bayar hutang kereta HUS dengan APBN. Gini Pak Jokowi, bukannya enggak mau bayar Pak. Bapak dan Pak Luhut Panjaitan yang merencanakan mega proyek ini. Untung buat antek-antek Bapak dan para elit. Rugi rakyat yang harus bayar kan enggak adil Pak. Banyak warganet yang kagum dengan keberanian Pak Purbaya. Respon Pak Purbaya ketika dibilang Pak Luhut, enggak semua proyek berhasil dalam permasalahan hutang kereta HUS. Dulu kamu anak buah saya. Pak Purbaya merespon, bukannya saya enggak mau bayar hutang kereta HUS. Pak Luhut dan antek-antek yang merencanakan proyek kereta HOS, masa untung sendiri, rugi rakyat yang nanggung. Nah saudaraku, sebelum kita lanjutkan informasinya, kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Rizky Muhtadin, untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas semua dukungannya, dan kita lanjutkan informasi terkait dengan program terbaru dari Bapak Prabowo Subianto, yaitu proyek gentengisasi. Jadi Pak Prabowo itu pengen rakyat Indonesia rumahnya itu yang ada sengnya diganti genteng. Ya kembali ke alam katanya. Ya kita simak informasinya berikut ini. Bapak Prabowo mengatakan saya mau semua atap pakai genteng. Wah sebenarnya saya sangat setuju banget dengan apa yang Bapak Prabowo katakan ya. Kalau kita menggunakan atap genteng, rumah kita itu adem, tidak panas. Gentengisasi itu benar Bapak ya, setuju banget. Tapi kalau kita itu menggunakan esbes, seng sama galvalum, wah itu jauh lebih panas, apalagi di siang hari. Karena saya merasakan sendiri, rumah saya atapnya terbuat dari galvalum. Jadi ketika di siang hari itu terasa panas, ya bener banget. Tapi mohon maaf banget Bapak, kalau misalkan disuruh ganti ya dari galvalum ke genting, wah saya mikir-mikir. Soalnya gini Bapak ya, bukannya saya sok minter nih Bapak ya, mohon maaf banget Bapak ya. Jadi ini menurut saya, menurut pandangan saya, menurut pendapat saya ya, kalau saya menggunakan genteng itu biayanya jauh lebih mahal Bapak. Karena genteng itu yang boros itu diusuknya. Usuknya itu butuh banyak banget Bapak. Terus paku juga, belandar juga, terus belum gentengnya juga bukan cuma 20-30 genteng ya, ribuan genteng. Satu genteng saja sudah Rp1.000. Kalau dikali ribuan, wah pokoknya jauh lebih mahal. Pokoknya antara seng sama genteng itu menurut saya pribadi itu lebih ngirit sengnya ya. Jadi kalau disuruh ganti, wah saya mikir-mikir dulu Bapak. Tapi kalau Bapak kok mau bantu saya untuk ganti seng menjadi genteng, boleh banget Bapak ya. Saya tunggu kedatangan Bapak ke rumah saya ya. Nanti saya kasih kopi deh Bapak ya. Saya kasih kopi lah ya. Saya punya kopi Bapak. Nanti saya bikinin kopi. Enak Bapak kopi saya ya. Nanti Bapak tinggal beliin genteng lah ya. Genteng, usuk, terus belandar ya. Oh belandarnya nggak usah, saya sudah punya belandar. Paling genteng, usuk ya sama paku, udah itu saja ya. Sama bayarin tukang Bapak ya. Siap Bapak. Terus lihat ini, Presiden Prabowo gagas proyek gentengisasi, ramah lingkungan untuk semua masyarakat Indonesia. Katanya untuk lingkungan dan kenyamanan,
Rakyat pun bertanya apakah ini prioritas saat kemiskinan, kerja infrastruktur masih bermasalah. Genteng memang lebih adem tapi biayanya mahal. Tanpa skema jelas kebijakan ini terasa jauh dari realita rakyat. Program terlalu banyak jalan bersamaan. Risiko mangkrak makin besar kalau fokus dan pengawasan pemerintah lemah. Mengandalkan koperasi sebagai ujung tombak dinilai berisiko, karena banyak koperasi daerah masih bermasalah tata kelola dan kesiapan. Rakyat berharap evaluasi transparan dilakukan rutin, supaya kebijakan benar-benar berdampak, bukan sekadar wacana atau janji politik. Kritik ini bukan benci, tapi bentuk kepedulian rakyat agar kebijakan negara fokus, realistis, dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Kalau pemerintah mau dipercaya, buktiin lewat hasil nyata, bukan sekadar pidato besar atau ide viral sesaat. Bro, rakyat butuh solusi nyata sekarang, bukan program numpuk yang bikin bingung dan hasilnya belum tentu kerasa. Intinya sederhana, fokus beresin masalah utama dulu, baru bikin program tambahan yang matang, terukur, dan benar-benar dibutuhkan rakyat. Saya di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal gentengisasi atau penggunaan genteng untuk atap rumah. Deddy menyebut arahan dari Presiden Prabowo mengenai penggunaan genteng sebagai atap rumah selaras dengan yang ia kerjakan selama ini. Sebab Deddy mengaku sering mengkritisi penggunaan asbes maupun seng untuk atap rumah, karena penggunaan dua material itu bertentangan dengan prinsip estetika. Menurutnya arahan Presiden Prabowo untuk menggunakan genteng sebagai atap rumah sesuai dengan nilai-nilai leluhur, apalagi Presiden begitu konsen terhadap sejarah. Kalau saya sih kan sudah lama. Saya di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng, karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika. Nah, spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Nah, sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah. Lebih lanjut, Deddy mengatakan terkait arahan Presiden soal gentengisasi, sebenarnya rumah di Jawa Barat bisa menggunakan sirap dan ijuk sebagai atap. Penggunaan material itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo. Meski begitu, Gubernur Deddy menyebut penggunaan seng sebagai atap rumah di Jawa Barat jarang ditemukan. Penggunaan seng sebagai atap rumah mayoritasnya berada di Sumatera, sedangkan di Jawa Barat jumlahnya sedikit. Deddy akan menindaklanjuti arahan mengenai gentengisasi dari Presiden Prabowo melalui penambahan persyaratan dalam izin mendirikan bangunan atau IMB. Sehingga IMB yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten maupun kota menyertakan persyaratan penggunaan genteng untuk atap rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Yang rumah seng yang paling banyak itu adalah di Sumatera. Dan Jawa Barat tuh jarang pakai seng. Rata-rata kalau orang ekonominya tidak terlalu mapan, pakai asbes. Di IMB aja nanti. Jadi di izin mendirikan bangunannya adalah dipersyaratkan spesifikasinya pengembangan perumahan pemukiman adalah pakai sirap, pakai genteng, pakai kalau rumah-rumah tradisional desa pakai injuk. Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat pada Senin 2 Januari 2026, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya penggunaan seng sebagai atap rumah. Percaya nggak? 3 tahun lagi Indonesia ditargetkan bebas karat. Bukan slogan, bukan mimpi. Ini dimulai dari hal yang kelihatan sepele, genteng rumah. Atap seng berkarat yang selama ini kita cuekin justru jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo bilang tegas, Indonesia nggak mungkin indah kalau gentengnya masih seng. Karena karat itu simbol kemunduran, bukan kebangkitan. Tapi ini bukan sekadar kritik. Solusinya sudah disiapkan, gerakan gentengnisasi. Atap seng diganti genteng yang lebih kuat dan ringan dari tanah campur fly ash, limbah batu bara. Bahkan koperasi rakyat didorong bangun pabrik genteng sendiri. Targetnya jelas, 2-3 tahun bebas karat. Belum selesai, masalah sampah juga dibereskan. Lewat Danantara, sampah diolah jadi listrik lewat teknologi waste to energy. Sampah berkurang, listrik muncul, lingkungan bersih. Inilah ekonomi sirkular nyata. Limbah jadi bahan bangunan, sampah jadi energi, rakyat dapat kerja. Sekarang paham kan? Kenapa Presiden sampai mikirin atap rumah kamu? Karena membangun Indonesia itu dimulai dari yang paling dasar.
Di daerah kamu, masih banyak atap seng berkarat nggak? Program gentengisasi itu tuh solusi atau bikin masalah baru. Pak Prabowo barusan ngomong kalau misalnya atap di Indonesia harus pakai genteng, seng itu tidak estetik. Kalau menurut saya, pertanyaan yang pertama kali harus dijawab dulu itu kenapa kok orang pakai seng? Kebanyakan orang memilih memakai seng karena bahannya murah, ringan, sama gampang dipasang. Jadi kalau misalnya yang pakai seng ini karena ngincar karena murahnya, itu kebanyakan kalau kita klasifikasi ini mungkin menengah atau menengah ke bawah. Jadi harus ngerti dulu kalau misalnya kenapa kok pain pointnya orang memilih pakai seng, karena dia murah gitu. Dipasang pakai genteng, iya kalau bisa beli genteng. Kalau nggak bisa beli genteng, atapnya bocor gimana nutupinnya? Kalau gentengnya bisa murah, ringannya kayak seng, terus gampang dipasang kayak seng, otomatis nggak usah disuruh orang-orang pasti bono-bono pakai gentengnya kayak gitu kan. Jadi menurut kalian program gentengisasi itu solusi atau malah bikin masalah baru? Oke, sebenarnya gue udah muyak banget ya dengan kasus MBG ini. Tapi ya apa boleh buat. Gue kasih tahu ya, program makan gizi gratis itu bukan soal sekedar telur rebus sama nasi kotak anak SD. Ini bukan drama kantin sekolah. Ini drama politik triliunan rupiah. Tahun 2025 ini anggarannya 71 triliun. Tahun depan dianggarkan 335 triliun. Duit segede itu, negara kecil bisa hidup setahun penuh. Dan lo pikir siapa yang bisa bermain di proyek sebesar ini? Warung Padang, UMKM kecil? Tentu enggak. Yang bisa main cuma orang-orang yang punya akses ke dapur kekuasaan. Nah, waktu Menteri Keuangan Purbaya bilang, kalau serapan rendah kita potong anggarannya, banyak yang setuju. Logis banget kan? Tapi tiba-tiba muncul suara lantang, gak usah dihentikan. Dan itu bukan suara ahli gizi atau aktivis anak. Itu suara Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nih orang kalau udah ngomong semua langsung ngerem. Kenapa dia harus bela mati-matian? Karena ini bukan cuma soal nasi kotak bro. Ini soal jaringan kekuasaan. Yayasan-yayasan politik, anak caleg, orang dekat elit, semua kebagian jatah proyek. Kasih makan anaknya, peluk ibunya, dan nanti di 2029 tinggal panen suara. Jadi ya kalau mereka bilang ini semua untuk masa depan anak-anak Indonesia, jangan langsung kalian telan mentah-mentah. Karena sering banget program yang dibungkus dengan niat baik, isinya cuma cara rapi untuk mengatur duit dan kekuasaan. Anak-anaknya yang makan nasi kotak, tapi elitnya yang pesta di dapur. Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Semoga ada hikmah, ada manfaatnya. Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Semoga Indonesia semakin sejahtera, semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!